Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'd. La hadrati Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususan ila ruh man sana'a hadzal kitab. Syai'ulillahi ta'ala lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Babul amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Bab al-amri bil ma'ruf. Al-amr, perintah, bil ma'ruf, untuk melakukan kema'rufan. Wan nahyi, an-nahyu yakni mencegah, anil munkar, dari perbuatan yang munkar. Qala al-faqih, maka berkatalah al-faqih Abu Laythi As-Samarkandi, yakni Abu Laythi As-Samarkandi, musannif daripada kitab ini, rahimahullah, Allah merahmati beliau. Haddatsana Abul Qasim, telah sampai kepada kami dari Abul Qasim Abdurrahman bin Muhammad. Haddatsana Faris bin Murdawai. Haddatsana Muhammad ibn Fadli. Haddatsana Ali bin Asim tilmidz Abi Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu an Yahya bin Sa'idin an Ismail ibn Abi Hakim qala Umar ibn Abdul Aziz, qala Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala, Allah meridai beliau, innallaha ta'ala, sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, la yu'adzibul 'amata, tidak akan mengazab, tidak akan memberikan azab kepada semuanya, bi'amalin khasah, dengan amal maksiat yang khusus, walakin, akan tetapi, idza azharatil ma'asi, apabila maksiat itu telah nampak, falam yunkiru, sedangkan orang-orang tidak mengingkari, faqad istahaqqal qaumu jami'an al-uqubah, maka sungguh telah berhak kaum tersebut semuanya mendapatkan azab atau hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah itu tidak akan mengazab satu kemaksiatan, tetapi masih ada hamba Allah yang melarang maksiat itu, maka Allah enggak mengazab itu satu kaum. Ya. Misal di Sukaselamat ada yang judi, ada yang minum khamr, ada yang zina. Tapi di sisi lain, dakwah masjid masih terus jalan, ceramah jalan, ya, orang-orang mengajak kebaikan jalan, maka Allah itu tidak akan menurunkan azabnya kepada kaum tersebut. Azabnya masih dibatasi kepada pelaku maksiat. Siapa yang melakukan maksiat, maka dia akan diazab, ya. Tapi kalau seandainya maksiat itu telah zahir, telah terlihat di mata kita, di jalan ada orang yang mabuk, di jalan ada orang yang judi, ada orang yang zina, enggak ada satu muslim pun yang saling mengajak dalam kebaikan, mencegah dari kemunkaran. Ini pentingnya amar ma'ruf nahi munkar, ya. Meskipun banyak yang sholat, tapi diam mulutnya, nggak ada yang dakwah, nggak ada yang mengajak kebaikan, nggak ada yang keluar-keluar dalam kebaikan, maka kata
Umar bin Abdul Aziz, apa beliau? Faqad istahaqqal qaumu al-uqubah. Maka Allah akan mengadab semua kaum itu, semuanya. Yang soleh pun terkena. Ya. Maka amar ma'ruf nahi munkar itu tugas berat. Tugas berat. Dan kita bersyukur kalau hari ini ada para alim ulama yang senantiasa qulil haq walau kana murran. Berkata yang hak meskipun dia senantiasa difitnah, disakiti, bersyukur. Karena itu salah satu azab Allah itu tertahan. Ya. Nah, maka dukung kalau ada alim ulama kita menyatakan kebaikan, ya, mengajak kebaikan, memerintahkan orang untuk perkara baik, kemudian mencegah orang untuk melakukan kemaksiatan, itu dukung. Jangan dibuat fitnah, ya. Jangan dihalang-halangi, jangan. Wa dzakara, dan disebutkan annallaha ta'ala, sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala auha, mewahyukan ila Yusa' ibn Nun, kepada Nabi Yusa' bin Nun. Ini bukan dari 25 nabi, tapi ini salah satu nabi daripada 124.000 nabiullah yang Allah utus di muka bumi. Di antaranya Yusha' bin Nun alaihi salam. Allah memberikan salam atau kesejahteraan kepada beliau. Inni muhlikun, sungguhnya aku, kata Allah, muhlikun, akan membinasakan, min kaumika, dari kaummu wahai Yusa', arba'ina alfan min khiyarihim, 40.000 orang yang baik dari kalangan kamu. Artinya orang yang taat Allah. Wasittina alfan min syirarihim, dan akan memusnahkan 60.000 orang yang buruk di kalangan kamu. Allah mewahyukan kepada Yusa' bin Nun bahwasanya Allah akan membinasakan 40.000 orang yang taat dan 60.000 orang yang bermaksiat dari kalangan kaummu wahai Yusa'. Faqala, maka berkatalah Yusa', ya Rabb, haula'il asyrar, fama balal akhir. Kalau yang diazab itu yang buruk, yang maksiat, maka pantas mendapatkan azab. Tapi kalau yang baiknya ikut-ikutan diazab, gimana ini? Kata Nabi Yusa'. Qala, maka Allah berfirman, innahum, sesungguhnya mereka, orang-orang yang baiknya, lam yaghdabu, mereka tidak marah, bi ghadabi, sebagaimana kemarahanku, tatkala orang-orang yang tidak taat pada Allah itu bermaksiat. Bahkan justru mereka apa? Wa akaluhum wa syarabuhum, mereka makan dan minum bareng dengan pelaku maksiat. Ya. Suatu ketika Allah mewahyukan kepada Yusa' bahwasanya Allah akan membinasakan atau mengazab kaumnya. 40.000 dari orang yang taat binasa dan 60.000 dari orang yang bermaksiat. Akhirnya Yusa' bin Nun mengatakan, ya Allah, kalau yang maksiat pantas diazab, ini yang taat gimana ini? Kata Allah, yang taat itu kenapa ikutan diazab? Karena tatkala pelaku maksiat melakukan maksiat, dia enggak marah, dia enggak mencegah, dia enggak mengajak dalam kebaikan. Maka semuanya itu berhak untuk mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka kemaksiatan ini akan terus berjalan tatkala orang baik itu diam.
Sebagaimana kaul daripada Ali karamallahu wajh. Kenapa maksiat ini terus berjalan? Kenapa kemungkaran ini terus berjalan? Karena orang yang senantiasa ibadah pada Allah, mulutnya diam mereka. Dia enggak bicara, dia enggak mengajak dalam kebaikan. Dia mengambil jalur aman. Apa jalur aman? Biar enggak dimusuhi. Maka kata Allah, orang-orang yang seperti ini meskipun giat ibadah, tatkala azab Allah turun kepada pelaku maksiat, dia pun ikut diazab. Maka perkara al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar itu tugas siapa? Tugas kita semua. Bukan hanya tugasnya ustaz, bukan hanya tugasnya para alim ulama, tapi tugas kalian semua. Tugas orang-orang mukmin. Kuntum khaira ummat. Kalian adalah sebaik-baik umat. Kata Allah, kalian sebaik-baik umat. Bahkan Nabi Musa pernah berdoa supaya dijadikan umatnya Rasulullah. Kenapa? Karena ada salah satu tugas umatnya Rasulullah yang mana Allah muliakan. Apa tugasnya? Ukhrijat linnas. Mereka itu dikeluarkan untuk manusia, mempunyai tugas pokok dari Allah, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, supaya mereka saling mengajak dalam kebaikan, mencegah daripada perbuatan maksiat. Itu ya. Jadi kalau kita mengatakan ada tugas pokok dari Allah, ada profesi pokok dari Allah, apa di antaranya? Selain kamu tukang syukur, maka bersyukurlah, mengajak konsumen dalam kebaikan. Itu profesi pokok dari Allah. Ya. Selain kamu kuli galon, maka tugas kamu itu mengajak konsumen galon supaya taat pada Allah. Gimana caranya? Selain kamu kuli adang, maka tugas kamu itu mengajak teman-teman minimal supaya taat pada Allah. Kalau nggak bisa dengan lisan, minimal hati kamu menolak. Ya. Kalau bisa dalam kuasa kamu, ajak mereka untuk taat pada Allah. Seperti itu. Maka semuanya itu topeng. Profesi yang kita miliki sekarang ini topeng dunia. Tapi profesi yang Allah tekankan kepada kita agar kita saling mengajak dalam kebaikan, mencegah dalam keburuk, alias dakwah. Coba, kalau nggak ada dakwah, Indonesia bisa muslim nggak? Nggak bisa. Dibawa oleh siapa? Dibawa oleh para sahabat radhiyallahu anhum ke seluruh penjuru dunia. Dalam salah satu kitab Fadailul A'mal, tatkala Islam ini jaya, maka dari 150.000 sahabat, hanya 10.000 sahabat yang tinggal di rumah. 140.000 mereka bergerak dakwah ke seluruh penjuru dunia. Dengan membawa apa? Topengnya itu dagangan. Itu topengnya doang. Misi utamanya adalah menyebar kebaikan. Kalimat thayyibah la ilaha illallah itu mesti sampai ke seluruh penjuru dunia. Maka sampailah di Indonesia para dzurriyyah Rasulullah, wali-waliullah membawa dagangan. Dagangan itu cuma topeng. Tapi dagang mereka dengan dakwah. Kamu juga demikian. Ya. Ya. Jadi itu pentingnya amar ma'ruf nahi munkar, ya. Jangan sampai kita yang didakwahi. Itu enggak apa-apa. Cuma bagusnya itu kita yang pelaku dakwah. Ya. Sebaik-baik manusia adalah yang taat pada Allah. Inna akramakum indallahi atqa. Tapi orang yang paling baik di antara orang yang taat pada Allah adalah orang yang membuat taat pada Allah. Jadi tingkatan takwa itu yang paling baik adalah ia yang menjadi sebab seseorang taat pada Allah, alias dakwah. Keberhasilan dakwah apa? Keberhasilan dakwah itu bukan pengikutnya banyak, enggak. Keberhasilan dakwah ini bukan jamaahnya banyak, kata Allah, enggak.
Tapi keberhasilan dakwah sejauh mana dia menyampaikan syariat Allah dengan baik dan benar. Nabi Nuh alaihissalam 1500 tahun beliau berdakwah, hampir 900 tahun ralat beliau berdakwah. Jamaahnya cuma 2-3 orang. Ya. Maka nggak penting dakwah itu konsumennya, audiensnya itu banyak atau enggak. Yang penting lisan kita ini sebagai dai menyampaikan sesuai enggak dengan syariat Allah, sesuai enggak dengan apa yang Allah ridhoi. Gitu. Jadi kalian pun seperti itu, ya. Dimanapun kalian berada, usahakan kalian jadi sebab kebaikan. Jangan sebaliknya, justru kalian jadi sebab keburukan. Gimana ini? Di majelis tahfiz, majelisnya sudah bagus sebab kebaikan. Habis ngaji, main remi. Jangan. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajrin fa'ilihi. Barang siapa yang mengajak kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang mengerjakan kebaikan. Jadi pahala yang paling besar itu adalah dakwah. Kalian mengajak hari ini siapa si fulan untuk sholat, maka setiap kali si fulan itu sholat, kalian mendapatkan pahalanya, subhanallah itu. Ya. Pahala jariah. Begitupun sebaliknya, kalau kalian ini membuat keburukan, kemudian keburukan itu bersambung dan terus dilakukan oleh seseorang, maka kalian mendapatkan dosanya. Maka jangan kreatif dalam maksiat itu, jangan kreatif. Nanti dosanya itu jariah. Ya, kalau mau kreatif dalam kebaikan, ini dalam maksiat kreatif. Akhirnya ditiru oleh orang, viral, itu dosanya bersambung kepada dia. Naudzubillah. Dosa bersanad, sanadnya ujungnya siapa? Dicari, ternyata orang suka selamat aja. Ya hati-hati, apalagi sekarang zaman medsos. Mudah kita menyebar kebaikan, mudah menyebar keburukan. Ya, seperti itu. Ruwiya Abu Hurairah, telah diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ayrawa Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Allah meridhai beliau. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, muru bil ma'ruf, maka hendaklah kalian memerintahkan dalam kema'rufan, ya. Wa illam ta'malu, meskipun kalian itu belum bisa melakukan kema'rufan itu. Ya. Kan seringkali kita mendengar kalimat kita bega durung benar, masa ngongkon uongkon benar. Kita seringkali kan dengar kalimat gitu. Kita aja belum sholat 5 waktu jamaah di masjid, masa ngongkon batura kita kon jamaah. Secara logika benar itu kalimat. Tetapi justru dengan mengajak orang lain, dia akan malu sendiri tatkala dirinya tidak jamaah. Maka kata Nabi, muru bil ma'ruf, perintahkan manusia itu untuk mengerjakan kema'rufan, kebaikan. Wa illam ta'malu, meskipun kalian belum mampu melakukan kebaikan itu, tapi seiring berjalannya waktu, karena lisan kalian ini senantiasa mengajak kebaikan, malu sendiri nanti. Akhirnya kalian melakukan kebaikan. Ya. Allah, ya. Coba kalau di antara kalian lisannya ini rutin mengajak kebaikan, jemaah tahfiz nih lebih banyak nih setiap harinya nih. Semangat, target sehari 1 orang berbicara untuk mengajak kebaikan. Ya. Bisa jadi ke depan seperti itu. Sehari kalian ngajak ngobrol 1 orang mengajak kebaikan. Nanti malam majelis tahfiz setoran ke Ang Didi. Hari ini siapa yang kamu ajak bicara dalam kebaikan? Masa nggak bisa? Bisa kan? Allahu Akbar. Ya. Besok kalian PR-nya adalah cari orang, obroli kebaikan. Nanti di majelis tahfiz, Ang Didi pengen dengar kargozari kalian. Apa itu kargozari? Laporan kalian. Tadi siang kamu ngajak kebaikan siapa? Mugen nih. Ya. Jangan yang hilang akalnya. Cuma ana bature kita ang lagi potong, bari ngobrol, bari motong
tak pelenggokakan obrolin dalam perkara agama. Ya. Apa yang kita lakukan itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka usahakan kalau ada kesempatan untuk berkata baik, berkatalah baik. Karena nanti akan dibanggakan oleh Allah tatkala kita dihisab lisan kita. Maka kalau lagi zikir, keluarkan dari lisan, karena itu akan dihisab dan akan membanggakan kita. Jangan ini kesempatan kalian itu dihisab nanti lisannya. Berkata baiklah, keluarin. Al-Fatihah. Itu kesempatan kalian supaya hisabnya baik. Ya. Jangan malas-malas. Itu akan dihisab. Kalau kita berbicara baik, hisab nanti kita akan bangga. Maka kalau lagi disambat ngaji, itu keluarin suaranya, nanti akan dibanggakan di hadapan Allah. Ya Allah, saya pernah kirim doa untuk si fulan. Ini buktinya, lisan saya berbicara sendiri, kan gitu. Kalian ini kalau diundang ngaji, amplopnya nggak ada. Jangan. Ya. Kan dihisab oleh Allah, bangga. Maka Ang Didi itu berpikir seperti itu. Dan kalian selayaknya punya pikiran seperti itu. Meskipun amal itu nggak ada imbalannya, tapi minimal nanti tatkala kita dihisab di hadapan Allah, saya mengerjakan kebaikan, bangga kan? Bangga. Pagi ini saya berangkat ke sawah nggak digaji nih. Udah berangkat dengan semangat. Karena minimal kamu itu waktu itu dihisab oleh Allah, kaki kamu itu melangkah dalam kebaikan. Jangan peladra, pledre. Maka mikirnya tuh hisab, yaumul hisab. Semuanya akan dihisab oleh Allah, tidak akan terlewat. Kamu dikongkon orang tua, suruh beli ceplik, suruh kemana, nggak dapat imbalan, lemes akhirnya. Mikirnya itu setiap langkah itu akan dihisab. Meskipun nggak dapat duit, nggak dapat imbalan, minimal nanti dihisab di hadapan Allah, bangga kita. Ya Allah, hari ini hari Selasa 2023 jam 7. Dikongkon wong tua lagi ngantuk-ngantuk kayak semangat, tapi dikongkon tuku bensin ning gabus. Subhanallah. Coba kalau seandainya dihisabnya, Ridan kamu hidup selama 50 tahun, kamu ngapain baik? Hari pertama tidur, hari kedua tidur, hari ketiga tidur, 50 tahun tidur mulu. 10 tahun mandinya belum. Kan enggak bangga kalau dihisab di hadapan Allah, ya. Maka apapun yang kita lakukan, meskipun amal itu enggak ada imbalannya, minimal nanti kita menghadapi hisab Allah itu bangga. Ya, seperti itu. Qala muru bil ma'ruf. Kata Nabi, hendaknya kalian ini saling memerintahkan dalam kema'rufan. Wa illam ta'malu, meskipun kalian belum mampu untuk melakukan kebaikan itu. Ini dalilnya jadi ya. Jadi jangan pernah lagi ada perkataan saya mah belum jamaah, kok saya ngajak orang jamaah. Jangan. Karena ini perintah Rasulullah. Ajak aja udah, meskipun kita belum mampu jamaah. Nanti dengan sendirinya kita malu sendiri, akhirnya jamaah. Kan gitu. Wanhu 'anil munkar, dan hendaklah kalian mencegah dalam perbuatan munkar. Wa illam tantahu anhu, meskipun kalian belum mampu. Ya. Kalian tukang mabok. Misal. Kalian menasihati anak gimana? Nang, karena bapak masih mabok, wis sira ora apa-apa mabok bae. Begitu enggak? Enggak mungkin. Ya. Nang, karena bapak iki tukang judi, wis ora apa-apa sira judi bae ya, berhubung bapakne gak. Angel, akhirnya judi bareng, mabok bareng. Naudzubillah. Ya. Maka nasihat itu tetap nasihat. Apa yang keluar dari mulut kita itu harus qulil haq, katakan yang hak. Meskipun kita belum mampu mencegahnya, belum mampu maksiat itu kita hindari. Contohnya tadi, ya. Nang, bapak madoyan mabuk, tapi aja melu-meluan bapak. Nah, ya.
nang Bapak menggambar kining awak wis sirama cukup menggambar kining buku gambar. Ya. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.